bisa jadi ini mah hukum itu bisa juga haram, bisa juga mubah. mubah. Tapi memang hukum asalnya itu sunnah, tapi itu bukan satu-satunya sunnah Rasulullah. Jangan disalahpahami. Iya. Jadi seolah-olah kalau kita tidak menikah tidak sunnah. Betul sekali. Ya, enggak boleh juga. Memang an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati lisani. Nikah itu adalah hukumnya adalah sunnahku. Tetapi ketika ditelusuri lagi sunnah Rasulullah itu kan ada 3 macam. Af'al wa aqwalnya Rasulullah itu kan ada 3 macam. Ada yang sifatnya tabi'iyat. Tabi'iyat itu artinya itu adalah Muhammadun basyarun. Dia adalah sifatnya karena Muhammad sebagai manusia biasa. Seperti dan itu tidak dihukumi mendapatkan pahala ketika dikerjakan. Seperti apa? Nabi Muhammad kan makan. Ya? Maka tidak lantas ketika kita makan kita mendapatkan pahala sunnah. Tidak, kenapa? Karena memang hadis karena memang af'alnya Rasulullah pada saat itu adalah bersifat tabi'iyah. Ada juga yang bersifat khusus kepada Rasulullah. Dan itu tidak boleh bukan tidak boleh sih. Seperti apa? Seperti puasa terus menerus. Juga menikah memiliki istri lebih daripada 4. Juga Rasulullah itu mewajibkan dirinya untuk sholat tahajud dengan sholat duha. Terus siwak itu dihukumi wajib Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Kan. Ada juga yang sifatnya ini masuk kategori hadis. Itu ketika dikerjakan mendapatkan pahala, ketika tidak dikerjakan itu rugi dong. Nah, banyak itu. Dan nikah ini hukum asalnya adalah sunnah. Tapi di sini disebutkan wa ma yata'allaqu bihi, dan apa saja yang berkaitan dengan hukum pernikahan. Fi ba'din nusakhi, dalam sebagian naskah matan atau naskah lain, wa ma yattasilu bihi, dan apa saja yang bersambung atau sama apa saja yang berkaitan bihi dengan pernikahan minal ahkami, daripada hukum-hukumnya pernikahan, wal qadaya, dan ketetapan-ketetapan yang ada dalam konsep pernikahan. Tapi wahadihil kalimatu, tapi kalimat al-qadaya ini saqitatun, ini tidak ditemukan min ba'di nusakhil matni, dalam sebagian naskah matan. Ada yang terdapat, ada yang tidak, ada yang tercantum, ada yang tidak. Artinya pernikahan itu tidak sesimpel itu. Ya, tidak sesimpel itu. Kalau kita mau bicara tentang fikih nikahnya, tidak sesimpel Anda mengucapkan akad baru setelah itu beres, tidak. Ya, justru disitulah awalnya Anda mengemban amanah. Ini bagi laki-laki, terutama juga bagi perempuan. Makanya jangan buru-buru mau nikah kalau belum siap mental. Meskipun siap finansial tapi mentalnya belum siap, boleh. Nah, makanya ya perbaiki saja dulu, nawaitunya perbaiki dulu. Niatnya menikah apa? Kalau cuma ikut tren ya enggak usah. Ini kan banyak gitu, ikut tren nikah muda. Atau ikut tren karena apa? Kenapa cepat-cepat menikah? Tetangga tak menikah ya bisi-bisi ke sini dan uja bisi di sini ke sini. Mamanya, kapan bitu menikah ada gadis semua saya kejadian jadi perwantuan. Ada begitu. Kemarin saya itu sempat nongkrong sama orang Jawa, sama bapak-bapak Jawa itu. Kebetulan itu ada di situ orangnya, ada orang Jawa itu yang nikah sama orang Bala. Nah, saya bilang sama itu teman saya yang ngajar di pondok orang Jawa, orang Madura. Saya bilang, ini Ustaz, kamu nikah aja sama orang Sulawesi.
langsung itu yang nikah orang itu yang istrinya orang Bala, dia bilang, susah. Kenapa? Orang Sulawesi itu susah diajak keluar. Keluar dari Sulawesi. Karena dia itu kalau bahasa Madanya awalnya ditambeng. Selalu ditambeng deh. Susah jauh dari orang tuanya. Nah, makanya itu istrinya dia itu bilang seperti itu karena dia pengalaman dari istrinya. Dan sini itu dia sering ajak ke jauh, nggak mau di sini ya. Di sini. Makanya dia kesan mengalah di sini. Dan juga itu katanya, dan juga itu bilang. Juga katanya ya itu. Kita kan kalau dia ada di Jawa kan, kalau uang 70 juta kita bisa nikah 3 kali. Tanda lagi di Jawa. Ya, itulah. Bukan Sulawesinya mahal sih. Cuman ya tergantung sebenarnya. Tergantung. Kemudian wan nikahu yutlaqu lugatan. Nikah itu diistilahkan secara bahasa ala dhammi, itu mengumpul wal wati wal akdi dan akad, ijab dan qabul. Ijab itu dari mana? Ijab dari wali. Ya. Wali dari qabul dari tadi saya lihat itu ada tadi video itu kiainya tema saya itu yang ngajar di pondok Kitipur. Dia menikahkan santrinya, dia nikah ke wazawaj itu kan pas itu mic itu diserahkan itu si satu angkah tuka juga orang Jawanya orang kayaknya kok kamu nikahkan saya juga kan kalau angkah tuka berarti kamu juga nikahkan saya. Wah, ini kok saya yang nikahkan kamu bukan kamu yang nikahkan saya. Kayak itu harusnya dia kabil tuh nikah bil maharin mazkuri itu bisa bahasa Indonesia ijabnya, kabulnya bahasa Arab bisa. Yang penting kan sesuai maknanya. Kan akad itu kan syaratnya itu kalau di takdiratus salida ismil muamalah itu kan kalau nggak salah syurutul ijad wal qabul kan berapa itu ada 13 ya kalau misalnya. Salah satunya itu adalah tidak apa-apa berbeda dari segi lafaz tapi sesuai dari segi makna. Nah, berbeda dari segi lafaz. Contoh, saya menjual barang ini dengan harga 10.000. Terus kabul si pembeli. Saya membeli barang itu dengan harga 3.000 tambah 7.000. Itu kan sama kan? Sama dari segi makna meskipun lapasnya B. Oke. Kemudian wa yutlaqu syar'an dan diistilahkan nikah itu secara syariat ala aqdin atas akad atau ijab dan kabul mustamilin yang mengandung atau yang mencakup alal arkani wasyuruti atas rukun-rukun nikah dan syarat-syarat ini. Wan nikahu, nikah itu hukumnya mustahabun. Itu disunnahkan. Kepada siapa? Lima yahtaju ilaihi. Kepada orang yang membutuhkan pernikahan. Atau kepada orang yang butuh atas nikah. Ya. Kenapa? Sebab apa? Bitauqani nafsihi lil wati. Sebab keinginan kuatnya seseorang ini, keinginan kuatnya nafsunya atau jiwanya lil wati untuk melakukan hubungan. Tapi ingat, bukan hanya ada bitauqani nafsi, tapi juga harus wayajidu uhbatahu. Dia harus mendapati apa? Ongkos nikah. Ongkos nikah. Harus ada apanya? Kamaharin. Seperti mahar, harus ada maharnya. Nikah itu bukan hanya omdong.
Wa nafakatin, harus nafkah baik itu zahir maupun batin. Ya. Maka fa'in fakidal uhbata atau fa'in fakadal uhbata, apabila seseorang tidak mendapati adanya ongkos dalam pernikahan, maka apa? Ini lam yustahabba lahu an nikahu. Maka tidak disunnahkan baginya untuk menikah. Maka bagaimana kasusnya ketika ada laki-laki yang dia tidak mampu lagi mengontrol nafsunya, tapi dia tidak mampu apa? Tidak mampu dari segi finansial. Maka fal yasum. Hendaklah ia berpuasa. Ya. Nah, itu kan memang kalau dari segi itu kan prosedurnya itu memang harus dinikahkan itu. Seperti itu. Caranya dicarikan sumbangan. Itu dicarikan sumbangan seperti itu. Wah, dicarikan sumbangan nih bagus jadi. Kasih akses jadi kanan dia, nah jadi kenapa? Justru nanti diambil. Ya, itu ya bukan hanya di kampung itu ada juga sebagian kampung lain. Jadi dia menjadikan alternatif lain itu adalah silarian. Ketika restu tak lagi didapatkan atau restu ada tapi uang tidak ada. Atau restu ada tapi maharnya atau uang panainya atau uang belanjanya yang terlalu tinggi. Sehingga untuk menurunkan harga uang panai itu, maka solusinya mereka itu masuk angin dulu, baru kemudian Anda belum mau bayar masuk dia, anakmu ini. Akhirnya yang rendah di mata masyarakat adalah perempuan. Tuh. Akhirnya rendah. 15 juta mau. Akhirnya siapa? Ini puto mau. Masuk ke sekolah kali. Bisa mengfasilitor. Akhirnya apa? Cek. Tatapan dari anak, amambulah. Seperti itu di sebenarnya. Dan itu tadi apa? Karena kita membenarkan yang biasa, bukan membiasakan yang benar. Ya? Itu banyak itu terjadi. Tidak apa-apa kalau dia meminta sumbangan dari keluarganya. Kalau dari orang lain, itu kan bikin malu. Tidak apa-apa kalau dari keluarganya. Jadi bukan contoh nanti orang lain. Begitu pada caranya minta muda. Nah itu. Gara-gara nikah muda itu. Jadi kamu orang ada alternatif. Kemudian wayajuzu lil hurri, boleh bagi seseorang yang berstatus merdeka, laki-laki yang berstatus merdeka, yajma'a baina arba'i harair, dia mengumpul ya, artinya dia menikahi kemudian tidak ada yang diceraikan, itu namanya mengumpul 4 perempuan yang berstatus merdeka. Jadi boleh seorang laki-laki yang statusnya merdeka itu memiliki 4 istri. Ya, boleh. Karena itu batas maksimalnya. Fakat sebenarnya saya pernah baca bukunya yang Nasruddin, yang salah satu salah satu pakar barat yang punya teori dalam ulumul Quran itu, punya teori nasikh mansukh, tapi ada nama lainnya dia mengatakan begini, bahwa sebenarnya poligami itu bukan membatasi tapi mengurangi. Dulu ketika kita berbicara tentang dulu tuh istri-istrinya para nabi kan banyak.
Dan kan sudah dibaca di Mabadi Awalnya kemarin bahwa ada sahabatnya Nabi itu yang memiliki berapa istri itu. Kemudian Nabi suruh ceraikan, sisakan. Itu kan artinya mengurangi. Ya, bukan menambah, tapi mengurangi. Tapi coba kalau kamu buka tafsirannya itu apa khiftum alla ta'dilu fawahida. Itu kalau kamu buka tafsirannya itu ya apa ini khiftum alla ta'dilu itu Nabi ditegur sebenarnya. Kalau kamu buka tafsirannya itu Nabi ditegur bahwa kalau Anda ngotot mengatakan bahwa Anda bisa adil, Anda bisa adil. Khiftum alla ta'dilu fawahidatun. Memang adil itu susah. Karena pasti begini, apalagi kalau istri muda. Pasti ada kecenderungan, malu muda-muda cari sama dia emang mau ya. Tahu dari segi kasih sayang. Memang muare, macu waremu. 3 malam di sini, 3 malam di sini. Itu nanti ada pembahasannya toh. 3 malam di sini, 3 malam di sini. Tapi kan ada di hatimu itu kecenderungan kan. Lebih banyak bisa di madu di anak. Apa marah-marah sih memasak ya. Banyak gitu. Biar pindah. Mau dia sendiri ini semua kopi mau aja si mata andi lihat ya. Itu kan kecenderungan di situ. Meskipun malunya duit. Makanya itu sebenarnya. Makanya adil itu bukan diukur dari situ. Karena kalau diukur dari situ susah itu. Karena Nabi sudah diukur situ. Adil. Kalau kita mau bicara tentang keadilan. Tapi tidak diukur di situ. Yang penting kamu bisa bagi waktumu. Terus pembagian nafkahnya. Itu sudah dikatakan adil. Ya, seandainya dia kuda situ susah. Tidak ada orang yang mau berani poligami. Ya, jadi boleh itu kalau laki-laki merdeka full illa kecuali itu isim fi'il mudhari. Isim fi'il mudhari di makna takfi. Makna yakfi itu. Yakfi atau takfi. Kemudian illa an ini harus pendek. Kak bawasan sekali. Oh iya. Illa ini. Illa anta. Iya, isim fi'il itu adalah salah satu di antara isim yang mabni. Kan ada enam itu kalau di mutabimah ada enam itu. Isim fi'il, apalagi isim syarat, isim istifham, isim mausul, isim isyarah, sama isim domir. Ada enam itu. Cuma kalau di kitab lain itu ada 8. Ada tambahannya lagi. Isim fi'il masuk isim fi'il madhi, isim fi'il mudhari, isim fi'il amar. Itu. Makanya tadi itu pas tadi anak-anak itu yang pakai CS. Terus saya ajar huruf itu ada 2. Huruf itu ada 2. Kan sudah baca matanmu toh? Oh ya sudah Ustaz. Huruf itu ada 2 toh? Oh iya Ustaz. Saya itu pertama harf penja makna toh atau namanya harful ma'ani atau huruful ma'ani. Apa itu harf penja makna? Ustaz, huruf yang mendatangkan makna. Mau maksudnya itu? Nah itu. Nah, terus yang kedua namanya huruful mabani. Huruful mabani itu disebut dengan huruf hijaiyah. Itu ada 26 kecuali ba. Kan sebenarnya 20 berapa huruf hijaiyah? 29. Kurangi 3. Terus saya bilang lagi huruf ma'ani itu ada 77. Ada 77, kemudian dia bagi 4. Dibagi 4, ada yang 1 huruf, ada yang 2 huruf, ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf. Langsung sudah mau. Mau baru di situ di huruf, belum itu masuk di fiil, belum masuk di isim. 77. Ada yang mengatakan 75. Itu amil itu. Ya, awan itu. Nah, jadi simpil itu adalah mabni ya.
karena dia termasuk di antara isimat. Terus illa kecuali anta ta'ayyan al-wahidatu, kecuali tertentu bagi dia satu perempuan dihaki untuk haknya. Artinya kecuali ada orang yang memang hanya diwajibkan untuk satu perempuan saja. Ini. Laki-laki yang merdeka itu boleh menikahi 4 sampai 4 perempuan yang merdeka. Tapi ini ada pengecualian. Pengecualian di sini adalah laki-laki yang merdeka itu kecuali dia memang diwajibkan dia hanya satu. Siapa yang mewajibkan dia sendiri? Gini, dia hanya diwajibkan hanya satu perempuan yang dia boleh nikahi. Syariat yang membuat syariat yang mewajibkan dia. Syariat. Seperti siapa? Kanikahi safihi. Seperti nikahnya orang yang idiot. Orang yang idiot itu tidak boleh menikahi lebih 4. Orang idiot. Orang yang bodoh. Dungu. Wanahwihi dan sebagainya. Lima yatawaqqafu 'alal hajati. Dari beberapa golongan-golongan yang tertentu atasnya karena kebutuhan. Jadi ada orang yang menikah karena memang ada hajat di situ. Tapi karena ada hajat di situ, sehingga dia hanya boleh menikah satu saja. Satu perempuan saja yang dia boleh nikahi. Dan dia tidak boleh mengumpul sampai 2 sampai 4. Karena ya ini lihat caranya itu kan ada hajat apa itu? Apa hajatnya di situ? Coba lihat caranya. Mari-mari ku piti mangai manyan jomblo sarang. Baik. Iya. Harus. Sedangkan jurumiyah saja itu tidak akan lengkap ketika tidak ada mutamimahnya. Sedangkan mutamimah saja itu tidak akan sempurna kalau tidak ada hawasinya atau hasyiahnya. Hasyiah asmawinya. Artinya apa? Pangai tar. Terus maka wayajuzu lil abdi, boleh bagi seorang hamba, bagi seorang budak apa? Budak apa? Walau mudabbar, meskipun budak mudabbar atau budak mudabbar itu adalah budak yang merdekanya itu ketika sedinya tuh mati. Ketika tuanya mati. Mau mati tuanya langsung merdeka. Ini budak mudabbar. Betul? Muba'adan atau budak istilahnya ini budak cicil. Sebagian budak, sebagian walau mukataban ya, walau mukatabannya. Au mukataban ataupun budak muka. Ini budak mukatab ini. Ini juga disebut dengan budak apa? Budak cicil. Sama budak cicil ini. Kalau ini dia ini kalau mukatab itu dia sementara dalam proses apa? Proses pelunasan. Kalau budak mukatab apa budak muba'ad itu belum sejauh. Kayak disebut ba'dun. Au mu'allaqal idki bi sifatin, atau budak yang tergantung kemerdekaannya bi sifatin dengan satu kriteria atau dengan satu sifat. Nah, ini lagi lihat syaramu itu. Ini ada penjelasannya kalau di syarah ini. Nanti syarah mah? Salawat bisa jadi. Salawat bisa jadi dulu. Iya penting sekali itu kalau fikih itu penting syarahnya. Kayak Fathul Mu'in. Itu Fathul Mu'in kalau kamu baca syarahnya itu langsung agak mudah kau baca Fathul Mu'in. Atau Qori kau baca syarahnya langsung agak mudah kau baca. Itu jelas. Ya. Al-Quran saja ketika kamu baca kemudian kamu barengi dengan tafsir itu jadi lebih plong. Kayak lebih darat. Jauh lebih plong. Kayak ada manis-manisnya. Ya. Apa yang boleh bagi seorang budak apa? Ayyajma'a baina ini, yaitu memiliki dua itu atau mengumpul antara dua perempuan. Nanti malai makumpul mal usia langan arena ini
keponakannya istriku. Bisa ku nikahi? Bisa. Bisa ku kumpul? Iya. Bisa ku nikahi? Bisa sama keponakannya istri ya? Ini tadanya. Keponakan Saya. Iya, keponakan istri toh? Dia benewe, sumpah ada benewe. Dia ada benewe dari luar nah. Ya. Ada Luar anaknya. nah, jangan anak. Malu istilah dia anak. Bisa. Maksudnya poligami ini. Iya, mau ku kumpul ini. Iya, Bisa iya. karena dari chat. Hah? Boleh atau tidak boleh? Kasih jelas sih. Bisa. Tidak boleh. Tadi bilang tidak boleh. Ini bilang dari tadi Kak bilang tidak boleh. Boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi Tidak boleh. Tidak boleh. boleh. Tidak. Boleh kalau tidak dikumpul. Kenapa? Karena dia itu sifatnya mahram muakkad namanya. Mahram yang memiliki waktu. Tidak boleh langsung. Ya, mahram yang memiliki waktu. Sama kayak saudara itu. Saudara itu dia mahramnya sifatnya mahram yang muakkad. Kalau saudaranya istri. Mahram itu sifatnya muakkad. Beda kalau mertua. Kalau mertua itu mahram muabbad. Tidak ada dibilang mantan mertua. Bilang apa itu? Mantan mertua. Wah, tidak ada. Tidak ada juga mantan menantu. Tidak ada. Muabbad itu. Beda kalau lain lagi kalau mantan calon menantu. Beda itu lagi aja. Kalau apa itu mantan calon menantu. Mantan gagal. Calon menantu gagal. Nah, Biasa ada. Iya. Musik sekali kalau ada mau kasih jadi. Apa? Biasa ada. Anak menikahi mertuanya. Menantu menikahi mertuanya. Bukan berarti sedih. Ada korban kedegasian. Mana begini karena meninggal istrinya jadi menikah sama mertuanya. Tidak ada itu yang kemarin sempat masuk berita. Oh iya. Berita. Baru dipenjarakan kemarin. Itulah kenapa dipenjarakan. Kan sebenarnya kasus perselingkuhan itu kan memang kasus itu kan pelanggaran kan? Ya. Ada undang-undangnya tuh? Kenapa tidak bisa? Ya, masuk delik. Masuk apa delik? Delik kedua. Harus dilaporkan. Kalau berkasus perselingkuhan tuh? Sekarang bagaimana pandangan positif ketika ada orang selingkuh istrinya sama laki-laki lain, kemudian si suami ini dia menuntut si suami lain, si laki-laki itu yang selingkuh dengan istrinya untuk membayar uang, katakanlah 70 juta dengan rumah. Bagaimana itu? Apakah itu dibenarkan dalam hukum positif? Bagaimana ini? Itu apakah tidak masuk kategori pemerasan? Yang bagaimana ini? Sebenarnya masuk dalam kategori pemerasan karena dalam hukum positif juga itu dia kan juga mengambil dari KHI kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam itu dia mengacu sama hukum-hukum Islam bahwa yang bukan anak hukum bahwa kalau misalnya antara laki-laki dan perempuan ketika sudah menikah dan sudah ya namanya bersama, maka itu kan uang maharnya semuanya itu sudah diserahkan semua sama perempuan, tidak ada milik laki-laki. Itu termasuk pemaksaan. Selingkuh ya. Selingkuh si A dengan si B. Polisi macai apa langsung tuntut. Pokoknya tidak ada. Bayar boyang. Tidak ada bisa dia tuntut. Memang pada akhirnya itu si yang undang-undang baru kan. Kan sudah direvisi. Iya, itu yang direvisi itu hanya yang bisa dia tuntut harta gono gini. Tapi lucunya si istri dan si suami ini tetap sama. Ya enggak bisa. Tapi ini si suami si laki-laki ini yang jadi ketiga ini bukan dia juga punya istri.
Dia punya istri juga. Ini laki-laki yang selingkuh dengan si Yano. Ini nyata ya, nyata ini kisah nyata ini. Ya, mau kata awal. Ini nyata ya. Jadi si suami ini kan ada istrinya. Ternyata selingkuh sama istrinya orang lain. Apakah dia memasukkan ataupun tidak, yang jelas si penyaksiannya si laki-laki, si suami, dia melihat bahwa dia melakukan hubungan, ya. Makanya si suami ini dia menuntut ini, si suaminya orang lain ini, ya apa namanya, yang selingkuh dengan istrinya, dia menuntut bahwa pokoknya bayar boyang sama uang 7 juta. Apa? Tidak si suami ini tidak atau tidak mengucapkan talak kepada istri. Dia hanya tidak menerima bahwa istrinya itu. Dan lucunya ini si yang Solana bisa dipenjarakan yang satunya, tapi kalau misalnya dia disuruh membayar itu termasuk pemerasan. Memang sebenarnya ini yang selingkuh bisa dipenjarakan kan? Iya. Bisa si istri? Iya. Kalau si istri juga bisa, karena dia melanggar yang pidana itu Pak, perdata lagi itu yang bedanya. Kan itu pidana yang dipenjarakan. Tapi kalau masalah yang satu tadi bisa dipenjarakan, masuk pidana. Iya, bisa masuk pidana itu, tapi yang masalah untuk pemerasan, yang pemerasannya pidana. Kan perselingkuhannya yang pidana. Ini hukum positif. Yang perselingkuhannya itu masuk pidana. Kalau perdatanya yang apa yang masuk perdata? Kalau yang perdatanya itu tadi yang hartanya, masalah harta itu yang perdata. Berarti keluarga si suami yang diperas ini juga bisa menuntut balik. Iya, bisa menuntut balik. Dan itu sudah ada 2 kejadian seperti itu. Di kampung itu ada 2 kejadian itu. Dan itu sudah dianggap sudah aman itu. Artinya damai itu kalau ada seperti itu. Kan kalau dilihat itu kan pemerasan itu. Apalagi sampai dia pasang tarif 70 juta sama 1 rumah. Wah, bukan berasa. Bang, kalau tidak seperti itu, penjara tuh itu bagaimana itu? Iya, bisa dipenjarakan itu. Tapi dia bilang misalnya ada uang pemerasan itu bisa dilaporkan. Masalahnya dia memberikan opsi bahwa apakah dipenjara atau bayar seperti itu. Tetap saja dia termasuk memeras. Apakah tidak ada opsi lain selain dipenjara? Tidak, itu saja. Mufakat. Ada sekarang lagi itu namanya apa itu lagi? Istilahnya. Ada itu istilahnya perdamaian, restoratif justice. Itu kan mufakat antara kedua. Mufakat tidak ada itu enggak. Tetap. Dan satu lagi. Soalnya kan ada persekongkolan karena jadi ini si suami istri ini sudah pergi dari kampung itu, dia pindah ke kampung yang lain dan bersama. Dan si tukang selingkuh ini dia skema sama istrinya. Itu. Gitu ya. Ini Ros. Bisa. Ya. Agak. Ini Aisyah. Kemudian bagus itu ya. Saya tuh suka dengar hukum perdata. Kan bukan jurusanku itu. Yang saya senang itu. Zaujataini fakat. Hanya 2 istri saja. 2 istri cukup dan 2 anak cukup. 2 istri cukup ini. Tapi walayan kihul hurru amatan, tidak boleh laki-laki yang merdeka menikah dengan budak. Digerihi pada selainnya. Illa kecuali ada 2 syarat. Pertama, syaratnya apa? Ada musadakil hurrati. Tidak adanya mahar yang didapati untuk menikahi
perempuan yang merdeka. Ada Ji ya perempuan merdeka, tapi terlalu mahal Ki. Baru uang 20.000 Ji. Ini sebegitu toh. Baru mau sekali bikin menikah. Au faqdul hurrati. Atau tidak ada. Di kampung ini sampai merdeka budak semua ini. Tidak ada orang merdeka. Atau au ada murida habihi. Atau tidak ada kerelaan hati. Artinya apa? Ini laki-laki jelek. Enggak ada yang mau sama dia. Yang mau itu cuma budak. Banyak dia orang merdeka tapi tidak ada yang mau guys. Apa son? Yang mau itu cuma tidak boleh itu. Itu dianggap benar. Nah, yang kedua apa? Wa khauful anati, khawatir jatuh pada perzinahan. Ay az-zina muddata faqdil hurrati, yaitu ketika tidak ditemukannya apa? Perempuan yang merdeka. Kalau dia tidak cepat-cepat menikah ini, kalau harus dicarikan dulu, lama sekali itu khawatirnya dia melakukan hal-hal yang membawa dia kepada perzinahan. Nah, ini kan kalau sekarang budak kan sudah dihapuskan toh. Kemudian wa tarakal musannifu syartaini akharaini. Musannif tidak menyebutkan dua syarat yang lain. Yaitu apa? Ahaduhuma, salah satunya adalah alla yakuna tahtahu hurratun muslimatun. Tidak adanya tahtahu. Ya, tidak adanya di sekitarnya ataupun yang dikuasai oleh si laki-laki itu atau di sekitarnya si laki-laki itu apa? Hurratun muslimatun. Perempuan muslimah yang merdeka, atau kitabiyatun, atau perempuan ahlul kitab. Jadi boleh itu dia mal itu salangan ahlul kitab, mal itu salang siara soal ahlul kitab. Tapi sekarang tidak ada sekarang ahlul kitab yang murni. Jadi berarti tidak bisa. Sekarang kan yang betul-betul murni dari kitabnya yang dulu, pemegang penganut apa ya? Sekarang itu kan sudah sekarang itu disepakati bahwa sekarang itu tidak boleh. Makanya itu keluar fatwanya bahwa haram hukumnya muslim menikah dengan non muslim. Itu langsung diseragamkan itu. Haram itu. Banyak melanggar. Iya. Termasuk yang artis siapa ya? Onadi itu. Iya. Onadi itu kan Kristen. Kemudian istrinya Islam. Saya sebelum dikeluarkan fatwa itu dia menikah. Masuk. Iya, baik. Iya, itu kalau keyakinan kita itu ya tetap dihukumnya hukum zina itu. Karena apa? Ingat bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Terus kemudian anaknya kembali, kalau dari segi nasabnya kembali ke mana nasabnya? Kalau kita menganut itu, paham itu, ya tetap kita yakini bahwa itu kembali ke ibu, ke bapak, ya. Nah, itu ribetnya sekarang, karena ada dinding besar yang tidak bisa dirobohkan, yaitu apa? Satu doa tapi dua amin. Nah, dua amin yang berbeda. Dua Tuhan. Itu kan ada kemarin itu yang di apa namanya? Saya suka sekali jawabannya satu Latif itu. Ketika ditanya sama Sujiwo Tejo. Pernah lihat ya videonya? Itu yang berikan saya. Yang saya bisa sholat. Bukan. Yang ketika ditanya sama Sujiwo Tejo masalah nikah beda agama. Udah pernah melihat ya? Itu jawabannya soal itu masuk sekali itu. Masuk Pak Eko. Dia bilang kalau kamu betul-betul cinta, kalau kamu betul-betul cinta, maka kamu tidak akan pernah mengkhianati Tuhanmu demi orang yang kamu cintai. Memang betul-betul di situ.
Banyak orang yang mengatasnamakan cinta. Tuhanmu saja mengkhianati, apalagi Itu banyak orang yang mengatasnamakan cinta, tapi dia lupa bahwa dia sedang mengkhianati pemilik cinta. Iya. Tuhannya saja dihormati. Nah, itu. Tasluhu lil istimta'i, yang boleh untuk ini istimta. Istimta itu boleh untuk dinikmati kalau bahasa kasarnya itu. Boleh untuk diajak itu. Wasan yang kedua, Islamul amati. Islamnya budak perempuan allati yang yankihuha, yang dinikahi oleh al-hurru, laki-laki yang merdeka. Oh, iya balakan dulu ustaz. Maka wala yahillu li muslimin, maka tidak halal bagi seorang laki-laki yang muslim menikah dengan apa? Amatun kitabiyatun, seorang budak yang menganut paham ahlul kitab. Tapi kalau merdeka tapi dia paham dia ahlul kitab, tidak apa-apa. Tapi kalau dia budak plus ahlul kitab, tidak boleh. Maka wa idza nakahal hurru amatan bisyurutil madhkurati, maka apabila ada seorang laki-laki yang merdeka menikah dengan seorang budak dengan syarat-syarat yang disebutkan tadi. Kenapa? Karena ada musadakil hurra, atau faktul hurra, atau khauful anat. Summa aisara. Kemudian dia memiliki kelapangan, artinya banyak miwannya. Wa nakaha hurratan. Lalu dia menikah lagi dengan perempuan yang merdeka. Maka jawabannya apa? Lam yanfasikh nikahul amati. Maka tidak batal pernikahannya dengan budak tersebut, tidak batal. Karena nikahnya tadi dikarenakan tadi tidak adanya, atau mungkin karena miskin. Itu ada musadakil hurra, tidak ada wanita laki-laki perempuan karena mahal sekali kok dong. Ternyata 10 tahun menikah sama istri anunya budak Pak, sebenarnya ada anaknya, lancar bisnisnya, ada uangnya. Mau menikah lagi sama laki-laki perempuan yang merdeka? Boleh. Dan pernikahannya dengan budak tersebut itu tidak dianggap batal. Sah-sah saja. Apa? Setelah dia menikah dengan budak, disitulah nanti muncul ummul walad. Bagaimana caranya membedakan budak? Apa? Dibayar lah. Dibayar penuh atau tuannya bilang merdeka? Tidak, kan itu kalau budak itu biasanya itu tuannya dia menjual, seperti itu Nabi Muhammad yang membebaskan saya lupa itu. Salama. Itu kan dia pakai uang koin. Siapa yang bayar? Nabi Muhammad yang bayar. Yang ada yang mau beli. Pada saat Abu Bakar membebaskan Bilal, ya, dia beli itu, kemudian dia bilang, bebas usah, begitu. Mahal gitu budak itu, mahal gitu. Woi, mahal sekali itu budak. Digaji. Enggak lah. Itu digaji. Apa? Sama kasusnya kayak Abu Lahab. Ketika memerdekakan Suwaibatul Aslamiyah. Dia hanya bilang kamu bebas. Paling malah. Langsung bebas. Merdeka. Ketika Suwaibatul Aslamiyah datang memberikan melahirkan anumu. Melahirkannya apamu? Menantumu atau iya. Karena keponakannya kanan kan? Abu Lahab dengan siapa? Bukan menantu. Apa? Ipar ya? Kan Abu Lahab dengan Abdullah itu apa? Tipu apa? Abdullah dengan Abu Lahab. Berpisahnya? Abdullah siapa? Tipu itu? Abdullah siapa? Saya kira Abdullah Nabi. Iya itu. Oh. Itu siapa bukan? Saya kira bersaudara. Bersaudara ya? Tidak. Bersaudara. Saya juga nggak lupa sih. Lahab dengan Abdullah Bersaudara. Bersaudara ya?
Pamannya. Karena kan pamannya Nah, iya. Rasulullah. Kasih buku. Nah, saudara ini. Saudaranya Pendapat sebenarnya persaudaraan ini masih dipertanyakan. Karena kembali lagi bahwa seorang nabi itu dia itu apa namanya bersih Maksud. Sedangkan orang-orang zaman dahulu itu kan bisa dibilang banyak yang mengangkat yang kayak saudara. Tahu siapa nama istrinya Abdul Muttalib? Pasti kamu tahu. Iya, Abdul Muttalib. Iya. Istri. Karena yang selama ini kamu tahu Cuma Aminah. bukan cuma apa? Cuma laki-lakinya. Nah. Tapi kamu tidak tahu siapa nama aminya kan? Kita harus mengetahui itu sebenarnya. Kita sudah punya. Ada harus pernah saya catat. Abu Talib bersaudara juga, Abdullah bersaudara juga, Abu Lahab bersaudara juga, semua itu. Abu Hamzah bersaudara juga. Abdullah itu Abdullah yatazawwaju Aminah az-Zahra. Az-Zuhriyah, Aminah az-Zuhriyah. Jadi nama ibunya Rasul itu namanya Aminah az-Zuhriyah. Terus nama kakeknya Abdul Muttalib. Siapa? Ini di sini. Abdul Muttalib yatazawwaju Fatimah tabni Amri al-Makhzumiyah. Fatimah binti Amr al-Makhzumiyah. Siapa nama kakeknya? Siapa nama bapaknya Abdul Muttalib? Hashim. Siapa nama istrinya Hashim? Dan kali sini disebutkan Hashimun yatazawwaju Salma binti Amr ibn Zaid ibn Labid an-Najjariyah al-Khazjariyah. Jadi Hashim itu menikah dengan Salma. Terus siapa nama bapaknya Hashim? Abdul Manaf. Siapa nama istrinya? Namanya Atika. Bukan Afika. Kalau Afika itu iklan. Atika ada yang baru nih, bukan tapi Atika. Terus siapa nama bapaknya Abdul Manaf? Kusai. Bukan Koseng, Kusai. Siapa nama istrinya Kusai? Di sini disebutkan Kusai itu yatazawwaju Hubba binti Halil bin Sulul al-Khaza'iyah. Dia menikah dengan Hubba. Terus Kusai nama bapaknya siapa? Kilab. Menikah dengan Fatimah binti Sa'ad bin Sa'ad bin Sa'il bin Al-Azd. Terus nama bapaknya Kilab siapa? Murrah menikah dengan Hindun bintu Sarir, bintu Sa'labah, bintu Haris, bintu Malik. Bin Malik bin An-Nadir. Terus nama bapaknya Murrah siapa? Ka'ab. Ka'ab menikah dengan siapa? Maksiyah atau Waksiyah. Ada semua itu. Kitab itu atau buku? Buku ini kayaknya. Ini di kitab apa ini? Ini enggak dicantumkan di sini. Coba. Kita cuma nasabnya kan ya. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin kita bin Dia kan selama ini kan yang kita tahu di jalur laki-lakinya tak? Nah, ternyata kita lupa bahwa ada jalur perempuannya loh. Dari jalur bapaknya saja dari Aminah. Kalau istilahnya itu rahim-rahim siapa saja yang ditempati Nur Muhammad. Ini tadi nama-namanya rahim-rahim yang ditempati oleh Nur Muhammad dan semuanya itu rahimnya suci. Kenapa suci? Kenapa suci? Karena sempat diisi oleh Nur Muhammad. Kamu ikuti perdebatannya kemarin ya, masalah Nur Muhammad ya. Paling enggak ikuti deh. Kan ada yang Ustaz juga. Ustaz Syahrin, bukan Syahran ya, Ustaz Syahrin dari Kalimantan itu dia bilang bahwa hadis-hadis tentang Nur Muhammad itu semuanya adalah hadis dhaif, bahkan ada yang mengatakan maudhu. Nah, itu ada yang balas itu. Bagus sekali itu. Itulah bagusnya
ketika ilmu dibalas dengan ilmu. Jadi kita sebagai orang awam nggak bisa kita bilang anu ini. Justru di situ kita menambah wawasan, ternyata begini perbedaan para ulama dalam hal tentang Nur Muhammad. Itu Nur Muhammad itu banyak sekali kita bahas. Ya bahas sedikit. Langsung belok. Justru kalau kau bahas Nur Muhammad, wah, kau bisa khusyuk itu. Insya Allah. Wah, masya Kalau Allah. tahu salah satu untuk Iya kan kemarin bilang dia satu tutorial baca Sirah Nabawi. Ya sebenarnya Sama Syama'il Muhammad. Sirah Nabawi katanya ini kan sebenarnya banyak orang yang katanya kangen sama Rasulullah, mengaku cinta Rasulullah, terus ditanya biografinya. Nah, itu kan aneh itu dua kata lucu itu. Agak lain. Juga banyak orang yang suka baca sirah, tapi bukan sirahnya Rasulullah yang dia baca. Banyak orang yang suka baca sejarah, tapi bukan sejarah Rasulullah yang dia baca. Padahal sejarah yang paling indah perjalanan hidup yang paling adalah perjalanan Rasulullah. Itu kan ada perjalanan hidupnya ketika usia sekian. Itu sudah tercatat betul-betul itu bahwa di usia ini Nabi seperti ini. Nabi itu lahir dari keluarga apa Nabi lahir? Kenapa disebut dengan Quraisy? Bani Quraisy. Sebenarnya ada itu ya, Bani Muttalib sama Bani apa lagi? Ada satu itu. Tapi itu tidak tercatat. Bani apa? Saya pernah tanya sama Habib Hasan. Dia juga tidak tahu. Oh iya ya. Kenapa bisa begitu? Kenapa hanya Bani Muttalib yang terkenal? Ada juga Bani yang lain itu. Nah, kalau kamu mau baca buku sirah, yang paling bagus itu Sirah Nabawi, versinya Imam At-Tirmizi. Itu yang bagus. Bisa juga kamu baca Sirah Nabawi versi yang lain sebagai perbandingan, tapi memang kalau kamu jadi pegangan itu yang versi Imam At-Tirmizi. Nah, kalau kamu suka baca perjalanan hidup, mungkin tidak bosan. Yang udah tebalnya, tebal sekali, guys. Dan itu kan dalam membaca itu kan mesti dibedakan antara fiksi dan non fiksi. Mesti dibedakan itu. Mesti dibedakan ketika Anda membaca buku yang bahasanya berat, jangan yang bahasanya berat. Kamu nggak mau baca novel, mau baca asal tamat. Jangan, justru yang begitu harus dicicil. Misal kamu baca bukunya Pak, siapa namanya? Dosenmu Abdurrahman. Oh, Pak. Itu jangan kau baca langsung. Tambah jangan, enggak boleh itu. Harus dicicil-cicil itu. Kayak di jurusan gitu, ada namanya bukunya Nasruddin Baidan itu, Wawasan Baru Al-Quran. Itu enggak bisa dibaca langsung, itu betul harus per lembar itu dibaca. Karena dia per materi, hermeneutikanya. Terus masuk di nasikh mansuhnya, maki madaninya. Apa indikator ulumul Quran? Apa pengetahuan ulumul Quran? Terus masuk lagi di hermeneutika, masuk lagi di kajian barat. Itu kan harus pelan-pelan. Iya, sampai kajian barat. Sekarang itu kalau jurusan tafsir itu betul-betul harus paham tentang kajian barat. Tentang pandangannya Arthur Jeffrey, pandangannya Theodor Noldek, pandangannya siapa namanya Muhammad Arkun dan sebagainya, itu harus dipahami itu kan. Itu saking bahaya yang Muhammad Arkun itu, seandainya tidak ada perang dunia kedua, bisa-bisa banyak yang untungnya. Kenapa? Karena Muhammad Arkun itu mampu mengumpulkan bersama koleganya, itu mampu mengumpulkan beberapa lembaran-lembaran bukti bahwa Al-Quran yang tidak tercatat.
Al-Quran yang tidak tercatat, ayat Al-Quran yang tidak tercatat. Kenapa? Kan dulu kan ada melalui perseleksian tuh. Harus ada buktinya, harus membawa saksi, membawa ini, baru bisa dicatat. Kemudian yang tidak seperti itu bisa dikumpulkan oleh Muhammad Arfan dan koleganya. Dan itu semuanya hangus ketika Perang Dunia Kedua. Dan untungnya di situ hikmahnya sehingga ada Perang Dunia Kedua. Seandainya tidak ada, wah, bisa-bisa banyak murtad. Bahkan kalau di pandangannya Muhammad Arfan itu, di Arthur Jeffrey itu, dia mengatakan bahwa Al-Fatihah itu bukan bagian daripada Al-Quran. Dia hanyalah doa. Buktinya, kenapa banyak perbedaan lapas di surah Al-Fatihah? Ada ketika di mushafnya Ibnu Mas'ud itu beda. Ketika kita buka di mushafnya Syiah beda lagi. Kenapa ada perbedaan? Karena memang doa. Ada di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang banyak sekali perbedaan. Ada yang tafsirannya. Bukan lapasnya memang. Lapasnya memang bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan. Nah, di situ mengatakan apa? Kalau memang ini Al-Quran, kenapa ada perbedaan? Kenapa di mushaf Ibnu Mas'ud beda dengan mushaf Utsmani? Kenapa di mushafnya beda lagi dengan ini? Berarti ini adalah doa. Pertama karena dia di awal, yang kedua juga karena dia didahului oleh dengan ucapan alhamdulillah. Itu banyak sekali itu. Dan itu sebenarnya bagian dari Al-Quran. Bukan doa. Kan Arthur Jeffrey itu mengatakan bahwa Al-Quran itu diragukan keautentikannya. Kenapa diragukan? Kenapa banyak sekali pengulangan ayat? Kenapa tidak, semisal di surah Al-Baqarah, kenapa tidak dihabiskan saja pembahasannya? Kenapa semisal pembahasan perang di surah Al-Baqarah, terus dibahas lagi di surah yang lain? Kenapa tidak dihabiskan saja di sini? Dan kenapa banyak pengulangan kata? Apakah itu tidak termasuk pemborosan? Nah, dijawab oleh para sarjana muslim. Bilang, itulah menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah kitab dakwah, bukan kitab ilmiah. Artinya bahwa kitab dakwah artinya apa? Bahwa Al-Quran itu menjadikan seseorang itu diingatkan itu berkali-kali, bukan hanya satu kali. Nah, itu banyak sebenarnya. Di situ saya mulai tertarik, betul ya. Kan saya yang bahas itu kemarin.